Namaku Alana, dan hidupku sejauh ini berjalan begitu damai dan membahagiakan. Aku tumbuh di keluarga Wijaya, salah satu keluarga terpandang di kota ini. Ayahku, seorang pengusaha sukses di bidang perhotelan, dikenal luas sebagai sosok yang penuh wibawa, sementara ibuku, mantan model terkenal, selalu menjadi pusat perhatian dengan sikap anggun dan kepribadiannya yang hangat. Sebagai anak kedua, aku merasa lebih bebas dibandingkan kakakku, Raya, yang selalu dianggap penerus kebanggaan keluarga. Hari-hariku dipenuhi dengan rutinitas yang aku nikmati. Sebagai seorang desainer interior, aku menjalani profesi yang sesuai dengan passionku. Aku suka mengubah ruang kosong menjadi sesuatu yang hidup dan bermakna. Setiap proyek yang aku kerjakan memberikan kepuasan tersendiri, terutama saat aku melihat senyuman klienku ketika mereka melihat hasil akhirnya. Aku merasa diberkati bisa menjalani pekerjaan yang membuatku bahagia sekaligus dihargai. Hubunganku dengan keluarga juga berjalan dengan harmonis. Meskipun ayah dan ibu sering sibuk dengan pekerjaan dan kegiatan sosial mereka, kami selalu meluangkan waktu untuk makan malam bersama. Itu adalah momen di mana kami berbagi cerita, tertawa, dan mempererat hubungan keluarga. Kakakku, Raya, yang sebentar lagi akan menikah, juga sering menjadi teman diskusi yang menyenangkan. Meskipun ia terlihat lebih serius dan sibuk, kami selalu saling mendukung. Di luar keluarga, aku dikelilingi oleh teman-teman yang luar biasa. Kami sering menghabiskan waktu bersama untuk bersenang-senang, entah itu mencoba kafe baru, berjalan-jalan di taman, atau sekadar mengobrol hingga larut malam. Kehidupan sosialku terasa lengkap, memberikan keseimbangan di tengah kesibukan pekerjaan. Setiap pagi, aku memulai hariku dengan secangkir kopi di teras rumah, menikmati udara segar sambil membaca buku atau mendengarkan musik. Dalam momen-momen sederhana itulah, aku merasa hidupku begitu bermakna. Aku tahu bahwa aku beruntung memiliki keluarga yang mendukung, pekerjaan yang aku cintai, dan lingkungan yang penuh kehangatan. Aku tidak pernah menyangka bahwa kebahagiaan ini akan terganggu oleh sesuatu yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Namun, untuk saat ini, aku memilih untuk menikmati setiap detik yang indah dalam hidupku, percaya bahwa apapun yang datang di masa depan, aku akan siap menghadapinya. Hari itu dimulai dengan kabar gembira di meja makan keluarga Wijaya. Ayah dengan senyuman lebar mengumumkan bahwa ia telah merencanakan sebuah liburan keluarga ke Pulau Maloka, sebuah surga tropis yang terkenal dengan pantainya yang memukau, villa mewah, dan pemandangan matahari terbenam yang memukau. Ayah ingin kita semua meluangkan waktu bersama sebelum Raya menikah, ujarnya sambil menatapku dan Raya dengan penuh kasih. Aku merasa sangat antusias. Dalam beberapa tahun terakhir, liburan keluarga terasa sulit terwujud karena kesibukan ayah dan ibu serta berbagai tanggung jawab Raya yang selalu menjadi prioritas. Ide menghabiskan waktu bersama di tempat seindah itu terdengar seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Ketika kami tiba di Pulau Maloka, semuanya terasa seperti dunia lain. Pantai berpasir putih membentang sejauh mata memandang, air laut biru jernih berkilauan di bawah sinar matahari, dan villa tempat kami menginap begitu megah dengan sentuhan desain modern yang tetap terasa menyatu dengan alam sekitarnya. Aku langsung jatuh cinta pada suasananya. Hari-hari di pulau itu dipenuhi dengan kebahagiaan. Kami menjelajahi pantai, bermain kayak di laguna, dan menikmati makanan laut segar di restoran tepi pantai. Ada momen-momen sederhana yang begitu hangat, seperti ketika kami duduk bersama di teras villa, mendengarkan cerita-cerita lama ayah tentang masa mudanya atau lelucon khas ibu yang selalu membuat kami tertawa. Suatu sore, ketika aku sedang berjalan-jalan sendiri di pantai, aku menemukan sebuah tempat kecil yang tenang dengan ayunan yang tergantung di antara dua pohon kelapa. Aku duduk di sana sambil menikmati angin laut yang lembut dan memikirkan betapa beruntungnya aku memiliki keluarga seperti mereka. Hidupku terasa sempurna, dan aku bersyukur bisa menikmati momen seperti ini. Namun, di tengah liburan yang indah ini, aku mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berubah dalam diri Raya. Meskipun ia terlihat bahagia, aku menangkap beberapa momen ketika dia tampak termenung, seolah-olah ada sesuatu yang membebani pikirannya. Aku memutuskan untuk tidak memaksanya bercerita, berharap dia akan berbicara jika sudah siap.
Hari ketiga di Pulau Maloka dimulai dengan langit cerah dan angin sepa-sepa yang membelai lembut dedaunan pohon kelapa. Setelah sarapan, keluargaku memutuskan untuk mengikuti tur kapal pesiar mengelilingi pulau, tetapi aku memilih tinggal di villa. Aku ingin menikmati waktu sendirian sambil menyelesaikan sketsa desain yang tertunda. Menjelang sore, aku berjalan-jalan di sepanjang pantai yang mulai sepi. Saat matahari mulai tenggelam, memancarkan cahaya jingga keemasan, aku melihat seorang pria duduk di atas sebuah perahu kecil yang terdampar di tepi pantai. Dengan rambut acak-acakan tertiup angin dan kemeja linen putih yang longgar, dia tampak sedang asyik membaca buku. Karena penasaran, aku melangkah mendekat. Aku memperhatikan judul buku di tangannya, The Architecture of Happiness karya Alain de Botton. Aku tersenyum kecil. Sebuah buku yang tidak asing bagiku. Buku yang bagus, aku berkata spontan, memecah keheningan. Pria itu mendongak, tampak terkejut, tetapi kemudian tersenyum. "Kamu tahu buku ini?" tanyanya ramah. Aku mengangguk. Aku seorang desainer interior. Buku itu salah satu inspirasiku waktu kuliah. Percakapan kami mengalir begitu saja. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Adrian, seorang arsitek yang sedang mengambil cuti dari kesibukannya di kota. Dia menceritakan bahwa dia sering datang ke Pulau Maloka untuk mencari ketenangan dan inspirasi. Kami berbicara panjang lebar tentang seni, arsitektur, dan kehidupan. Aku terkejut menemukan banyak kesamaan antara kami berdua. Adrian bukan hanya cerdas, tetapi juga memiliki cara pandang yang membuatku merasa nyaman dan dihargai. Saat malam tiba, kami berpisah dengan janji akan bertemu lagi keesokan harinya. Aku kembali ke villa dengan senyuman di wajahku, merasa seperti telah menemukan seseorang yang begitu istimewa di tempat yang tidak terduga. Keesokan harinya, aku dan Adrian bertemu lagi di pantai, tepat di tempat kami pertama kali berbicara. Kali ini, dia membawa 2 cangkir kopi hangat. "Untukmu," katanya sambil menyerahkan salah satunya. "Terima kasih. Kamu mulai tahu cara mencuri hatiku," candaku sambil tertawa. Adrian tersenyum kecil, tapi matanya memancarkan sesuatu yang lebih dalam. Hari itu, kami menghabiskan waktu berbincang sambil berjalan menyusuri pantai. Adrian bercerita tentang proyek-proyek arsitekturnya yang tersebar di beberapa kota besar, bagaimana ia terinspirasi oleh desain tradisional yang dipadukan dengan gaya modern. Aku, pada giliranku, menceritakan pengalaman-pengalaman unikku sebagai desainer interior, termasuk tantangan dalam bekerja dengan klien yang memiliki selera sulit. "Kamu tahu," kata Adrian sambil memandang laut, "jarang aku bisa berbicara sedalam ini dengan seseorang. Biasanya orang hanya ingin tahu tentang sisi glamor dari pekerjaanku." "Aku bisa mengerti," jawabku. "Kadang aku juga merasa orang hanya melihat hasil akhirnya, tapi tidak peduli proses panjang di baliknya." Hari-hari berikutnya, kami semakin sering bertemu. Adrian menunjukkan sudut-sudut tersembunyi di Pulau Maloka yang tidak banyak diketahui wisatawan, termasuk sebuah bukit kecil yang menawarkan pemandangan matahari terbenam paling indah yang pernah aku lihat. Di sana, dengan latar langit jingga dan angin yang meniup lembut rambutku, aku merasa waktu berhenti sejenak. Di tengah kebersamaan kami, aku merasakan sesuatu yang perlahan tumbuh di hatiku. Adrian bukan hanya seorang pria yang cerdas dan menarik, tetapi juga seseorang yang membuatku merasa dilihat dan dipahami. Namun, aku tetap berhati-hati. Aku tahu, liburan ini hanyalah sementara, dan hubungan yang berkembang di tempat seindah ini mungkin tidak bertahan ketika kami kembali ke kenyataan. Hari terakhir liburan tiba lebih cepat dari yang aku harapkan. Keluargaku sibuk mengemas barang-barang, sementara aku mengambil waktu sejenak untuk berjalan-jalan sendiri di pantai. Di tempat biasa kami bertemu, Adrian sudah menungguku. Dia tersenyum, meski ada kesedihan samar di wajahnya. "Aku dengar kamu akan kembali ke kota hari ini," katanya, menyerahkan segelas kelapa muda kepadaku. Aku mengangguk sambil tersenyum kecil. Sayangnya, ya, liburan yang indah ini harus berakhir. Kami duduk bersama di atas perahu kecil yang terdampar, seperti saat pertama kali kami bertemu. Keheningan sesaat terasa nyaman, sebelum Adrian memecahnya. "Alana, aku merasa ada sesuatu yang berbeda sejak bertemu denganmu,"
katanya dengan nada hati-hati. Aku tahu ini mungkin terdengar aneh, mengingat kita baru mengenal beberapa hari, tapi aku tidak ingin ini berakhir hanya karena liburan kita selesai. Aku menatapnya, mencoba menangkap kejujuran di matanya. Adrian melanjutkan, aku ingin bertemu lagi denganmu di kota. Aku tahu hidup kita akan kembali sibuk, tapi aku ingin mencoba. Aku ingin mengenalmu lebih jauh, bukan hanya sebagai teman singgah di liburan ini. Hati kecilku bergejolak. Sebagian diriku ingin mengiyakan tanpa berpikir panjang, tetapi sisi lain memintaku untuk lebih berhati-hati. Adrian, aku tidak tahu apakah ini ide yang baik, kataku perlahan. Kamu tahu, kehidupan nyata bisa sangat berbeda dari suasana damai di sini. Tapi aku percaya bahwa sesuatu yang baik harus diperjuangkan, jawab Adrian tegas. Aku tidak akan memaksamu untuk membuat keputusan sekarang. Tapi kalau kamu merasa ini layak dicoba, aku akan menunggu kabar darimu. Sebelum kami berpisah, Adrian memberikan kartu namanya dengan senyuman penuh harapan. Jika kamu berubah pikiran, kamu tahu harus menghubungi siapa. Hari-hari setelah liburan berlalu dengan cepat. Aku kembali tenggelam dalam rutinitas, meeting dengan klien, menyusun konsep desain, dan menjawab email yang seolah tak ada habisnya. Namun, di tengah kesibukan itu, pikiran tentang Adrian terus muncul. Senyumnya, caranya mendengarkan, dan pandangannya yang begitu menghargai setiap ide yang aku utarakan membuatku rindu pada percakapan kami. Aku memegang kartu namanya, yang kusimpan di dalam agenda kerjaku. Berkali-kali aku hampir menghubunginya, tapi rasa ragu selalu menghentikan jemariku untuk menekan nomor teleponnya. Suatu malam, setelah menyelesaikan revisi desain untuk klien besar, aku duduk di balkon apartemenku. Langit kota penuh dengan cahaya lampu, tapi terasa hampa dibandingkan dengan langit penuh bintang di Pulau Maloka. Dalam keheningan itu, aku menyadari sesuatu. Aku tak ingin membiarkan kesempatan ini berlalu. Dengan napas panjang, aku akhirnya menghubungi nomor Adrian. Suaranya yang hangat menyambut di ujung telepon. "Alana," katanya, terdengar terkejut tapi senang. "Hai, Adrian. Aku hanya ingin tahu, apakah tawaranmu untuk bertemu lagi masih berlaku?" "Tentu saja," jawabnya cepat, tanpa ragu. "Kapanpun kamu siap." Kami sepakat untuk bertemu akhir pekan itu di sebuah kafe kecil di tengah kota. Aku memilih tempat itu karena suasananya yang tenang dan nyaman, mirip dengan obrolan kami di pantai. Ketika hari itu tiba, aku merasa gugup, seperti remaja yang pergi ke kencan pertamanya. Tapi begitu melihat Adrian di sana, dengan senyum tulus dan buku yang biasa dia bawa, semua kegugupan itu hilang. "Alana," katanya sambil berdiri menyambutku. "Aku senang kamu datang." Kami menghabiskan waktu berjam-jam, berbicara tentang apa saja. Adrian bercerita tentang proyek baru yang sedang dia kerjakan, dan aku berbagi cerita tentang klien yang baru saja aku tangani. Tidak ada tekanan, tidak ada keharusan untuk membuat kesan yang sempurna, semuanya terasa alami. Saat kami berpisah, Adrian mengungkapkan sesuatu yang membuatku tersenyum sepanjang perjalanan pulang. Aku tidak tahu apakah aku harus berterima kasih pada Pulau Maloka atau keberuntungan, tapi aku senang sekali bertemu denganmu, Alana. Aku harap ini bukan yang terakhir. Setelah liburan yang menyenangkan di Pulau Maloka, hidupku kembali ke rutinitas kota yang sibuk. Aku sudah kembali ke kantor, bertemu klien, dan merancang desain seperti biasanya. Namun, ada satu hal yang tak bisa lepas dari pikiranku, Adrian. Kami tetap berhubungan melalui pesan dan telepon, dan meskipun pertemuan kami terbatas, kami merasa semakin dekat. Suatu hari, saat aku pulang dari kantor, aku menerima telepon dari ibuku. Suaranya terdengar tegang. "Alana, kita perlu bicara," katanya dengan nada yang serius. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Ada apa, Bu?" tanyaku, cemas. "Ada kabar tentang kamu dan Adrian. Keluarga besar ingin bertemu dengannya. Mereka tidak senang kamu hanya berlibur dan pulang tanpa memberi penjelasan lebih. Kamu tahu, keluarga kita sudah memiliki harapan besar padamu," ibuku menjelaskan dengan sedikit nada kecewa. Aku terdiam sejenak. Tidak pernah ada yang benar-benar mengerti keputusan hidupku,
bahkan keluargaku sendiri. Mereka selalu menginginkan yang terbaik untukku, tapi seringkali aku merasa seperti mereka mengatur hidupku. Esok harinya, aku dipaksa untuk hadir dalam makan malam keluarga yang diadakan di rumah orang tuaku. Semua anggota keluarga hadir, termasuk tantenya Adrian yang kebetulan sangat dekat dengan ibuku. Ketegangan terasa begitu kental di udara. Sebelum aku sempat duduk, adikku, Raya, langsung membuka pembicaraan dengan suara tegas. "Alana, kenapa kamu tidak memberitahu kami tentang hubunganmu dengan Adrian? Kita semua sudah mendengar desas-desus yang tidak baik tentangnya." Raya selalu merasa perlu untuk mengkritik setiap keputusan yang aku buat. Aku bisa merasakan tatapan penuh kecemasan dari ibuku, sementara ayahku duduk diam, lebih memilih tidak terlibat dalam perdebatan. "Apa maksudnya desas-desus?" tanyaku dengan suara sedikit keras, berusaha menjaga ketenangan. "Adrian bukan orang sembarangan, Alana. Keluarga kami punya nama baik yang harus dijaga. Kita tidak bisa sembarangan menerima siapapun," jawab Raya dengan nada menuduh. "Kami ingin tahu, apakah kamu benar-benar serius dengan hubungan ini atau hanya terjebak dalam fantasi liburan?" Aku terdiam. Rasa marah mulai tumbuh, namun aku berusaha menahannya. Aku menyadari bahwa keluargaku mungkin menganggap Adrian sebagai ancaman bagi reputasi keluarga kami, bukan sebagai individu yang aku pilih dengan sepenuh hati. "Adrian adalah orang baik, Raya. Kamu tidak tahu dia seperti apa," jawabku, mencoba berbicara dengan tenang. "Tapi aku tidak ingin menjelaskan semuanya sekarang. Jika kalian punya masalah dengan hubungan ini, aku harap kita bisa membicarakannya secara pribadi." Namun, keluarga tidak berhenti di situ. Ibuku akhirnya ikut campur. "Alana, kamu harus lebih berhati-hati. Kamu tahu, kami menginginkan yang terbaik untukmu. Dan jika kamu benar-benar serius dengan Adrian, kami ingin tahu lebih banyak tentang dia. Keluarga kita punya tradisi, dan kita tidak bisa sembarangan." Semua mata tertuju padaku, dan aku merasa seperti terjebak di antara dua dunia, antara keinginan untuk mengejar kebahagiaan pribadi dan harapan keluarga yang terlalu tinggi. Malam itu, tekanan dari keluargaku semakin terasa. Setelah makan malam yang penuh ketegangan, ibuku dan Raya mengajakku berbicara secara pribadi di ruang tamu. Suasana di rumah begitu hening, hanya terdengar detak jam dinding yang melantunkan waktu. "Alana, kamu harus mengerti, kami semua ingin yang terbaik untukmu," kata ibuku dengan nada lembut, tetapi penuh harapan. "Adrian itu memang orang baik, tapi kamu harus berpikir lebih jauh. Keluarga kita sudah memiliki nama yang harus dijaga. Kita bukan keluarga sembarangan. Kami ingin kamu menikah dengan pria yang memiliki status yang jelas, yang bisa membawa nama keluarga kita ke tempat yang lebih baik." Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Aku merasa seolah-olah aku sedang berdiri di antara dua dunia. Satu sisi, aku merasakan ada ketertarikan dan kenyamanan dengan Adrian, sementara di sisi lain, keluargaku terus menekankan bahwa dia bukanlah pria yang layak untukku. Raya, yang duduk di sebelah ibuku, menambahkan, "Kami sudah berbicara dengan beberapa keluarga terhormat, Alana. Mereka bisa memberikan masa depan yang lebih baik untukmu. Mereka punya koneksi yang bisa membuatmu lebih dikenal." Rasa frustrasiku semakin membengkak. "Apa kalian berpikir bahwa aku hanya membutuhkan pria dengan gelar dan koneksi untuk bisa bahagia?" tanyaku dengan nada yang lebih tinggi. "Adrian mungkin tidak seberuntung itu, tapi dia lebih dari cukup bagi aku." Ibuku menatapku dengan tatapan serius, namun ada kekhawatiran di matanya. "Alana, kamu terlalu terjebak dalam perasaanmu. Kamu harus berpikir rasional. Menikah dengan seseorang yang sesuai dengan standar kita adalah pilihan yang lebih aman. Keluarga kami butuh seseorang yang bisa menjaga nama baik dan bisnis keluarga. Jika kamu menikah dengan Adrian, itu bisa merusak semuanya." Aku merasa terpojok. Keinginan untuk mempertahankan hubungan dengan Adrian beradu dengan ekspektasi keluarga yang begitu besar. Aku mulai merasa bingung. Namun, ketegangan ini tidak berhenti di situ. Keesokan harinya, aku menerima panggilan dari seorang pria bernama Richard, yang diperkenalkan oleh keluarga sebagai calon yang layak untuk menjadi pasangan hidupku.
Pria ini adalah seorang pengusaha sukses dengan latar belakang yang sangat dihargai oleh keluarga besar kami. Aku tahu ini terdengar tiba-tiba, Alana, tapi keluarga kita percaya kamu akan cocok denganku, kata Richard dengan suara penuh keyakinan di telepon. Kita bisa membangun masa depan bersama, saling mendukung dalam bisnis dan kehidupan. Aku merasa terhimpit oleh situasi yang semakin rumit. Di satu sisi, Richard adalah pria yang dihormati keluarga dan memiliki segalanya yang mereka harapkan. Di sisi lain, aku merasa hatiku sudah terikat pada Adrian, meskipun hubungan kami belum sepenuhnya jelas. Hari-hari setelah pertemuan dengan Richard semakin membuatku merasa semakin terjebak. Keluargaku memujinya sebagai calon suami yang sempurna, namun semakin aku mengenalnya, semakin aku merasa ragu. Pada awalnya, aku mencoba memberi kesempatan padanya, berusaha melihat sisi baiknya yang selalu dipromosikan oleh keluarga. Kami mulai sering bertemu dalam acara keluarga, dan Richard selalu tampil sempurna di hadapan orang banyak. Dia berbicara dengan lancar tentang bisnis, prestasi, dan koneksi sosialnya. Namun, aku mulai memperhatikan sisi lain darinya yang tidak pernah diceritakan oleh keluargaku. Suatu malam, setelah acara makan malam bersama keluarga besar, aku mendapat kesempatan untuk berbicara lebih lama dengan Richard. Kami memutuskan untuk berjalan-jalan di taman dekat rumah orang tuaku. Suasana malam itu cukup tenang, namun pembicaraan kami terasa kaku. Aku melihatnya sedikit berbeda dari biasanya, wajahnya agak kemerahan, dan matanya tampak sedikit sayu. "Richard, kamu baik-baik saja?" tanyaku dengan khawatir, mencoba mencari tahu apakah ada yang salah. Dia tersenyum, tapi ada sesuatu yang terlihat dipaksakan. "Aku hanya capek, Alana. Kerjaan terus nggak ada habisnya." Namun, tak lama kemudian, dia mengalihkan pembicaraan dan menawarkan untuk mampir ke sebuah bar dekat situ. "Ayo, ikut aku. Kita bisa santai sebentar, melepaskan penat," katanya sambil melambaikan tangan, memberi isyarat agar aku ikut. Sebenarnya, aku merasa tidak nyaman. Namun, karena ingin mengetahui lebih banyak tentangnya, aku ikut. Kami masuk ke bar yang agak sepi, dan Richard langsung memesan minuman keras untuk kami berdua. Sambil menunggu, dia mulai berbicara dengan lancar, tetapi jelas sekali ada yang tidak biasa dengan cara bicara dan tingkah lakunya. "Kamu nggak ngerti, Alana. Dunia bisnis itu nggak seperti yang kamu pikirkan. Kadang kita harus tahu cara menikmati hidup, bukan?" katanya sambil tertawa agak keras. Dia terus meminum alkohol, dan semakin lama, perilakunya semakin buruk. Dia mulai berbicara tentang bagaimana dia selalu menang di kasino dan berkeliling dunia dengan teman-temannya yang penting. Tak lama kemudian, dia mulai kehilangan kendali, dan aku merasa semakin tidak nyaman. "Apa kamu sering melakukan ini?" tanyaku, suara sedikit ragu. "Ah, santai aja. Hidup itu harus dinikmati, kan? Kenapa harus selalu serius?" jawabnya dengan nada yang terkesan angkuh. "Kamu harus tahu, Alana, orang-orang seperti kita butuh cara untuk bersenang-senang." Aku merasa semakin jauh dari pria yang dulu dipromosikan keluarga sebagai calon suami yang sempurna. Richard, yang terlihat begitu sempurna di luar, ternyata menyembunyikan sisi gelap yang sangat berbeda dari apa yang aku harapkan. Perilaku suka berjudi dan mabuk-mabukan itu menunjukkan betapa tidak stabilnya dirinya, meskipun dia datang dari keluarga kaya yang dihormati. Aku merasa cemas, dan hati kecilku mulai berontak. Bagaimana jika aku terjebak dalam kehidupan seperti ini? Aku tahu, keluargaku sangat menginginkan yang terbaik untukku, dan mereka percaya Richard adalah pilihan yang tepat. Meski hati kecilku menolak, aku tidak bisa mengecewakan mereka. Aku memutuskan untuk melanjutkan hubungan ini, meskipun aku tidak bisa mengabaikan perasaan yang muncul setiap kali bersama Richard. Hari-hari berlalu, dan aku semakin merasa terjebak dalam keputusan ini. Richard memang tetap tampil sempurna di depan keluarga, berbicara dengan penuh percaya diri, namun aku tahu ada sisi gelap darinya yang mulai mengganggu pikiranku. Setiap kali kami berdua bertemu, dia selalu meminta minuman keras, dan seringkali mengajak teman-temannya berjudi atau pergi ke klub malam. Aku mencoba menutup mata terhadap semua itu, meyakinkan diriku bahwa ini adalah pilihan terbaik, bahwa keluargaku akan bangga,
dan itu lebih penting daripada perasaan pribadiku. Namun, semakin lama aku berada di sisinya, semakin jelas bahwa aku tidak bisa merasakan kebahagiaan sejati. Pada suatu malam, setelah acara makan malam keluarga yang kembali mengharapkan aku dan Richard untuk tampil sempurna, aku duduk di ruang tamu rumah orang tuaku, sendirian, merenung. Aku merasa cemas dan bingung. Apakah ini benar-benar hidup yang aku inginkan? Tiba-tiba, ponselku berbunyi. Aku melihat nama Adrian muncul di layar. Seperti biasa, aku merasa sedikit cemas dan senang sekaligus. Aku merasa terikat dengan Adrian, meskipun kami berdua telah memilih jalan hidup yang berbeda. Aku memutuskan untuk menjawab panggilan itu. "Hai, Adrian," sapaku dengan suara yang sedikit ragu. "Hei, Alana, bagaimana kabarmu?" Suara Adrian terdengar penuh perhatian. "Aku harap kamu baik-baik saja. Aku tahu banyak yang terjadi, tapi aku hanya ingin kamu tahu aku selalu ada untukmu." Dengar suara Adrian seakan memberi kelegaan bagiku. Ada kenyamanan dalam kata-katanya, yang sangat aku rindukan. "Aku baik-baik saja, hanya sedikit tertekan dengan semua ini," jawabku, mencoba menjaga ketenangan. "Tahu nggak? Kamu nggak harus melakukan apa yang orang lain inginkan, Alana. Kamu berhak bahagia dengan pilihanmu sendiri," kata Adrian, seakan membaca perasaanku. Aku menutup mata sejenak, meresapi kata-kata itu. Kenapa aku harus terus berpura-pura? Kenapa aku harus mengikuti jalur yang bukan milikku hanya untuk membuat orang lain bahagia? Namun, aku kembali teringat pada harapan keluarga yang begitu besar padaku. Mereka sudah banyak berkorban untukku, dan aku tidak bisa mengecewakan mereka begitu saja. Hari-hari berlalu, dan meskipun perasaan hatiku semakin berat, aku memilih untuk tetap menjalani hubungan dengan Richard. Aku tahu keluarga menginginkan yang terbaik untukku, dan aku berusaha meyakinkan diriku sendiri bahwa waktu akan membawa perubahan, bahwa Richard akan berubah dan menjadi suami yang baik. Namun, kenyataannya sangat berbeda. Richard semakin sering terlibat dalam aktivitas yang tidak sehat, berjudi, mabuk-mabukan, dan sering pulang larut malam. Setiap kali kami bertemu, aku merasakan ketegangan dalam diriku. Dia selalu berusaha menutupi sisi gelapnya di depan keluargaku, tetapi aku tahu betul siapa dia sebenarnya. Di sisi lain, aku merasa semakin terasingkan dari perasaan dan diriku sendiri. Aku merasa seperti robot yang menjalani hidup tanpa ada kebahagiaan sejati. Setiap kali aku bersama Richard, aku tidak merasa nyaman, dan perasaan itu semakin memperburuk keadaan. Aku merasa kosong, terjebak dalam kehidupan yang tidak memenuhi kebutuhanku secara emosional. Pernah suatu malam, setelah Richard datang terlambat lagi dari pertemuan bisnis yang tidak pernah jelas, aku mencoba berbicara dengannya. Kami berada di ruang tamu rumahku, dan meskipun suasana malam itu tampak tenang, hatiku terasa kacau. "Richard, aku tidak tahu berapa lama aku bisa bertahan dengan keadaan seperti ini," kataku, suara penuh ketegangan. "Kamu sering mengabaikan perasaan aku, dan aku tidak bisa terus seperti ini. Aku merasa terabaikan dan tidak dihargai." Dia hanya menatapku dengan tatapan kosong, dan tanpa berkata banyak, dia mengangkat gelas minuman keras yang ada di meja. "Santai saja, Alana. Aku sedang sibuk." "Nggak usah terlalu dipikirkan," jawabnya dengan nada yang tidak peduli. Aku merasa hancur. Keputusan untuk melanjutkan hubungan ini semakin membuatku merasa semakin jauh dari kebahagiaan yang aku harapkan. Aku menyadari bahwa meskipun aku berusaha keras untuk menjalani hubungan ini demi keluarga, hatiku tidak bisa berdamai dengan kenyataan. Suatu hari, ketika aku berjalan sendirian di taman, aku melihat Adrian dari kejauhan. Tatapannya langsung menangkap mataku, dan aku merasakan kenyamanan yang aku rindukan. Tanpa sadar, aku mulai mendekatinya. "Alana, kamu kelihatan berbeda. Apa yang terjadi?" tanyanya dengan khawatir, melihat ekspresi wajahku yang cemas. "Aku merasa terjebak, Adrian," jawabku, suara bergetar. Aku mencoba menjalani hidup sesuai dengan harapan keluarga, tapi hatiku merasa kosong. Richard tidak bisa memberiku apa yang aku butuhkan. Adrian menatapku dalam-dalam, lalu berkata dengan lembut, "Kamu tidak harus terus hidup seperti ini, Alana.
Kamu berhak mendapatkan kebahagiaan dan cinta sejati. Aku terdiam, perasaan itu muncul begitu kuat. Dalam hati, aku tahu Adrian benar. Aku tidak bisa terus menjalani kehidupan yang mengorbankan perasaan dan kebahagiaan pribadiku hanya demi memenuhi harapan orang lain. Meskipun hatiku berat, aku tahu tidak ada jalan keluar lain. Keluargaku sudah sangat berharap dan menganggap pernikahan dengan Richard sebagai keputusan yang tepat. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di balik layar, dan aku merasa terperangkap di dalamnya. Hari-hari berlalu dengan perasaan yang semakin tertekan, tetapi aku berusaha menahan diri. Setiap kali keluarga membicarakan pernikahan, aku hanya mengangguk, mencoba menutupi kegelisahanku. Pernikahan itu akhirnya terwujud. Di hari yang penuh kebahagiaan yang tampaknya luar biasa di mata orang lain, aku merasa seperti boneka yang dipaksa menjalani peran yang bukan milikku. Upacara pernikahan berjalan lancar, dengan keluarga dan teman-teman hadir untuk merayakan apa yang mereka anggap sebagai pencapaian besar. Richard tetap tampil sempurna di hadapan semua orang, berbicara dengan penuh percaya diri, meskipun aku tahu sisi gelapnya yang terus mengganggu pikiranku. Hari-hari pertama setelah pernikahan terasa seperti mimpi buruk yang sulit untuk aku hadapi. Meskipun aku berusaha berpura-pura bahagia, setiap malam setelah Richard pulang larut, aku merasakan kekosongan yang semakin membesar. Di luar, kehidupan kami tampak ideal, tetapi di dalam hati, aku merasa semakin jauh dari kebahagiaan sejati. Richard tetap seperti yang aku kenal sebelumnya, selalu mencari pelarian dengan minuman keras dan pergaulan yang tidak sehat. Suatu malam, setelah pesta ulang tahun keluarga besar yang penuh dengan obrolan kosong, aku kembali menemukan dirinya mabuk berat. Dia terbaring di sofa, masih memegang gelas alkohol, berbicara dengan nada yang kacau. Aku duduk di sebelahnya, berusaha berbicara dengan tenang. Richard, aku tidak tahu berapa lama aku bisa terus seperti ini. Hidup kita hanya berputar di sekitar pesta dan kebiasaan buruk yang kamu miliki. Dia hanya menatapku dengan mata sayu dan tidak berbicara. Aku merasa tidak dihargai, tetapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku sudah terjebak dalam ikatan yang lebih besar, keluarga, status sosial, dan harapan mereka. Namun, suatu sore, aku menerima pesan dari Adrian yang mengingatkan aku akan perasaan yang telah lama terpendam. Aku selalu ada untukmu, Alana, tulisnya singkat. Tapi kata-kata itu memberikan kelegaan sejenak di hati. Aku tahu, meskipun aku telah memilih untuk menikah dengan Richard demi keluarga, perasaan itu tidak bisa dipaksakan begitu saja. Aku kembali teringat pada kata-kata Adrian tentang kebahagiaan sejati dan apa artinya hidup tanpa tekanan dan harapan orang lain. Aku merasa semakin bingung, terombang-ambing antara kewajiban dan kebahagiaan yang terus aku cari. Setelah pernikahan, hari-hari berlalu dalam rutinitas yang semakin membuatku merasa terjebak. Meskipun aku berusaha menjaga penampilan di depan keluarga dan teman-teman, di dalam hati aku semakin merasa kosong. Richard, yang selalu tampak sempurna di mata orang lain, tetap menjalani kehidupannya seperti biasa, berjudi, mabuk, dan tidak peduli dengan kebutuhan emosionalku. Aku terus mengabaikan perasaan itu demi mempertahankan citra pernikahan yang diinginkan keluargaku. Setiap malam, setelah Richard pulang larut dalam keadaan mabuk, aku sering terbangun di tengah malam, terjaga dalam kesunyian rumah yang terasa asing. Aku berbaring di tempat tidur, mencoba menenangkan diri, tapi kenyataan bahwa aku telah terjebak dalam pernikahan yang tidak bahagia semakin menghimpit dadaku. Namun, aku merasa tidak ada jalan keluar. Keluargaku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka melihat Richard sebagai pria yang sukses dan terhormat, dan mereka senang melihatku menjalani hidup yang tampaknya sempurna. Aku tidak bisa mengecewakan mereka, terutama ibu dan ayah yang sudah begitu berusaha untuk membangun citra keluarga yang baik. Terkadang aku merasa seperti hidupku hanyalah sebuah pertunjukan. Di luar, semua tampak indah, pesta, pertemuan bisnis, liburan bersama, dan segala sesuatu yang memancarkan kemewahan. Namun, di dalam, aku merasa terasing dan hancur. Richard tidak pernah memahami aku, dan aku merasa semakin jauh darinya, meskipun kami hidup dalam satu atap. Setiap percakapan terasa seperti obrolan kosong yang tidak menyentuh inti perasaan kami. Pada suatu malam,
Saat Richard kembali dari klub malam dengan keadaan mabuk berat, aku tidak bisa lagi menahan perasaanku. "Richard, kapan kamu akan berhenti dengan semua ini?" tanyaku. Suaraku bergetar menahan amarah yang sudah lama terpendam. Aku lelah hidup seperti ini. Richard hanya tertawa kecil, hampir tidak bisa berdiri tegak. "Kamu terlalu serius, Alana. Hidup ini harus dinikmati, bukan dipikirkan terlalu dalam," jawabnya dengan nada yang datar. Tanpa peduli, dia melangkah pergi menuju kamarnya. Aku hanya bisa menatapnya pergi dengan perasaan hancur. Aku tahu aku tidak akan pernah mendapatkan apa yang aku butuhkan darinya, cinta, perhatian, atau pengertian. Namun, aku terperangkap dalam pernikahan ini dan merasa tidak ada jalan keluar. Aku terus menyembunyikan perasaan itu, menjalani hari-hari dengan wajah tersenyum di depan orang lain, meskipun hatiku semakin hancur. Setiap kali aku melihat keluarga, aku merasa bersalah. Aku tidak bisa memberitahu mereka kebenaran tentang betapa buruknya pernikahan ini. Aku tidak ingin mengecewakan mereka, tetapi aku juga tidak bisa terus menjalani kehidupan yang mengorbankan kebahagiaanku. Hari-hari yang penuh dengan ketegangan antara aku dan Richard akhirnya mencapai titik puncaknya. Meski aku berusaha untuk tetap tegar, hidup dalam pernikahan yang tidak bahagia semakin membuatku merasa terhimpit. Richard yang awalnya hanya menunjukkan ketidakpedulian melalui kebiasaan buruknya, kini mulai menunjukkan sisi kekerasan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Suatu malam, setelah pertemuan bisnis yang gagal dan berbagai masalah pribadi yang tidak pernah aku pahami, Richard pulang dengan keadaan marah. Aku mencoba berbicara dengannya, berusaha untuk tenang dan mencari jalan keluar dari ketegangan ini. Namun, malam itu segalanya berubah. "Kenapa kamu selalu mengkritikku? Kenapa kamu tidak bisa berhenti mengatur hidupku?" Richard berteriak, wajahnya merah karena kemarahan. Aku terkejut, tak pernah menyangka kata-katanya akan sekeras itu. "Aku tidak mengaturmu, Richard. Aku hanya ingin kita bisa berbicara dan mencari jalan keluar dari semua ini," jawabku, mencoba menenangkan keadaan. Namun, Richard tidak mendengarkan. Dalam sekejap, dia mendorongku ke dinding dengan keras. Aku terjatuh, dan rasa sakit itu langsung menyebar ke seluruh tubuhku. Jantungku berdegup kencang, tak percaya apa yang baru saja terjadi. Richard yang biasanya tampak sempurna di mata orang lain, kini menunjukkan sisi yang sangat menakutkan. "Jangan pernah bicara tentang itu lagi," teriak Richard, wajahnya semakin marah. Aku mencoba untuk bangkit, tubuhku terasa lemas. Namun rasa sakit di hatiku jauh lebih besar. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Keluargaku, yang selalu menginginkan aku bahagia, tidak tahu bahwa di balik senyumku, ada kekerasan yang menggerogoti hidupku. Aku berlari keluar dari rumah, mencoba menenangkan diri di luar. Hujan turun dengan deras, dan aku hanya berjalan tanpa arah, melangkah begitu saja. Aku merasa terhimpit oleh rasa takut, bingung, dan terpecah. Apa yang harus aku lakukan? Menghadapi kenyataan bahwa aku terjebak dalam hubungan yang begitu toksik, atau berusaha mencari jalan keluar meski itu berarti menghancurkan citra keluarga yang telah aku pertahankan selama ini? Aku berhenti di tepi jalan, tubuhku basah kuyup oleh hujan, namun hatiku lebih berat dari segalanya. Aku tahu, jika aku tetap tinggal dalam pernikahan ini, aku akan semakin hancur. Namun, meninggalkan semuanya juga berarti menghadapi kenyataan yang lebih sulit. Kekecewaan yang sudah lama menggerogoti hatiku akhirnya menemukan titik puncaknya. Kekerasan yang baru saja aku alami membuatku sadar bahwa aku tidak bisa lagi bertahan dalam pernikahan ini. Hidup dalam ketakutan dan penderitaan tidaklah seharusnya menjadi jalan hidupku. Aku tahu jika aku terus bertahan, aku hanya akan semakin hancur. Dan aku tidak bisa membiarkan diriku jatuh lebih dalam ke dalam lubang kehancuran itu. Setelah kejadian malam itu, aku memutuskan untuk pergi dari rumah. Aku tidak tahu kemana harus pergi, tetapi aku tahu satu hal, aku harus mengakhiri hubungan ini demi diriku sendiri. Aku mengemas beberapa pakaian dan pergi ke rumah temanku yang sudah lama tidak aku kunjungi. Di sana, aku merasa sedikit tenang, meskipun hatiku masih dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Keesokan harinya, aku menghubungi Richard dan memberitahunya bahwa aku ingin berbicara serius.
Aku tahu ini akan menjadi percakapan yang sulit, tetapi aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Saat kami bertemu di rumah, aku melihat tatapan bingung di wajah Richard. Dia sepertinya tidak menyadari betapa buruknya keadaan kami. Ada apa, Alana? Kenapa kamu pergi kemarin malam? Kamu tahu kan, aku hanya lelah. Tidak, Richard. Ini bukan soal kelelahan. Ini tentang kita, jawabku dengan suara tegas, meskipun hatiku bergetar. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku tidak bisa terus diperlakukan seperti ini. Kekerasan yang kamu lakukan kemarin adalah titik puncak dari segalanya. Wajah Richard berubah. Dia terdiam sejenak, seolah tidak tahu harus berkata apa. Aku minta maaf, Alana. Aku tidak pernah bermaksud. Tidak ada alasan untuk itu, Richard, kataku, memotong kalimatnya. Aku tidak bisa bertahan dalam hubungan yang tidak sehat ini lagi. Aku memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Richard terdiam, dan aku bisa melihat ada kemarahan yang tersirat di matanya, meskipun dia berusaha menahan diri. Aku tahu ini bukan keputusan yang mudah, tapi aku tahu ini adalah yang terbaik untukku. Aku kemudian menghubungi keluargaku. Aku tahu mereka akan kecewa, bahkan marah, tetapi aku harus jujur. Mereka berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi, meskipun itu akan menghancurkan harapan mereka. Aku menelepon ibu. Suaraku hampir tidak terdengar karena tangisan yang mulai pecah. Ibu, aku harus bicara tentang pernikahan ini. Aku tidak bisa terus melanjutkannya. Richard, dia tidak seperti yang ibu kira. Dia tidak pernah peduli padaku, dan bahkan melakukan kekerasan. Aku tidak bisa hidup dalam ketakutan seperti ini lagi. Ada keheningan di ujung telepon. Ibu terkejut dan menangis. Alana, kenapa kamu tidak memberitahu kami lebih awal? Kenapa kamu harus menanggung semua ini sendiri? Aku merasa begitu berat hati mendengar tangisannya, tetapi aku tahu ini adalah keputusan yang harus aku buat. Ibu, aku ingin hidup dengan damai, dan itu tidak mungkin jika aku terus tinggal bersamanya. Aku memutuskan untuk pergi dan memulai hidup baru. Setelah berbicara dengan ibu dan keluargaku, mereka akhirnya menerima keputusan yang sangat berat ini. Meskipun mereka sangat terkejut dan marah pada awalnya, mereka menyadari bahwa aku tidak bisa lagi hidup dalam keadaan yang penuh ketakutan dan penderitaan. Ibu dan ayahku, meskipun dengan rasa kecewa yang mendalam, akhirnya mendukung keputusan besar yang aku ambil. Alana, kami mungkin tidak tahu betapa sulitnya kamu menjalani semuanya, tapi kami akan selalu ada untukmu. Kamu tidak sendirian, kata ibu dengan suara terisak. Kamu berhak bahagia. Namun, meskipun ada dukungan dari keluargaku, aku tahu ini bukan akhir dari perjuanganku. Keluargaku, terutama orang tuaku, adalah bagian dari kelas sosial yang sangat memperhatikan reputasi dan citra keluarga. Mereka tahu bahwa perceraianku akan menjadi bahan pembicaraan banyak orang, dan itu akan memengaruhi nama baik keluarga besar. Apa yang terjadi di dalam pernikahanmu, Alana, itu adalah urusan pribadi, tetapi kita harus siap menghadapi konsekuensinya, kata ayah dengan suara tegas. Kita harus kuat, karena dunia luar tidak akan mudah menerima keputusan ini. Mereka menyampaikan dukungan mereka dengan tulus, tetapi aku bisa merasakan beban yang mereka rasakan akibat keputusan ini. Bukan hanya bagi diriku, tetapi juga bagi mereka sebagai orang tua dan keluarga yang sangat peduli pada reputasi. Aku mulai memikirkan masa depan yang penuh ketidakpastian. Keputusan ini tidak hanya menghancurkan pernikahanku, tetapi juga mengubah arah hidupku. Aku harus belajar untuk berdiri sendiri, memulihkan diri dari luka emosional yang dalam, dan menghadapi dunia yang kini memandangku dengan cara yang berbeda. Di tengah kekacauan ini, aku memutuskan untuk melanjutkan hidupku dengan lebih mandiri. Aku fokus pada pekerjaanku, mencoba untuk menenangkan pikiranku, dan berusaha mencari kebahagiaan di luar pernikahan yang gagal. Aku mulai bertemu dengan teman-teman lama dan menikmati waktu bersama mereka, sesuatu yang sudah lama tidak aku lakukan karena terjebak dalam rutinitas pernikahan yang penuh tekanan. Namun, setiap kali aku melihat kebahagiaan orang-orang di sekitarku, perasaan kosong itu kembali. Aku tahu bahwa aku telah membuat pilihan yang benar,
Tetapi itu tidak berarti semuanya akan mudah. Meninggalkan Richard, meskipun menyelamatkan hidupku, juga berarti aku harus mengorbankan banyak hal, termasuk impian dan citra keluarga yang selama ini aku perjuangkan. Hari-hari berlalu dengan penuh rutinitas, meskipun aku merasa masih terperangkap dalam bayang-bayang masa lalu. Aku mencoba untuk menata hidup baru, meskipun setiap langkah terasa berat dan penuh ketidakpastian. Keputusan untuk meninggalkan Richard, meskipun tepat, membuatku merasa sepi. Keluargaku telah memberikan dukungan, tetapi mereka juga memendam kekhawatiran tentang dampak keputusan ini terhadap reputasi keluarga. Suatu sore, saat aku sedang berjalan di taman untuk menghirup udara segar, pikiranku melayang kembali ke masa-masa yang penuh kebingungan dan ketakutan. Aku butuh waktu untuk diriku sendiri, untuk benar-benar meresapi keputusan besar yang telah aku buat. Namun, tanpa diduga, langkahku terhenti ketika seseorang memanggil namaku. Aku menoleh, dan mata kami bertemu. Itu adalah Adrian, teman lama yang pernah menjadi bagian dari hidupku, seseorang yang dulu begitu dekat, tapi kemudian kami terpisah karena berbagai alasan. Alana? Itu kamu, kan? Suara Adrian terdengar kaget, tetapi juga hangat, penuh keakraban. Aku tertegun sejenak. Adrian, yang pernah menjadi teman dekat sebelum semua kekacauan ini, kini berdiri di depanku. Wajahnya tidak banyak berubah, meski aku bisa melihat ada sedikit perubahan dalam sorot matanya, sesuatu yang lebih dewasa dan penuh perhatian. Adrian, tidak kusangka bisa bertemu denganmu di sini, jawabku, suaraku agak terbata-bata. Rasanya aneh bertemu dengannya setelah sekian lama. Kami berbicara sebentar, berbagi cerita singkat tentang kehidupan masing-masing. Adrian ternyata sudah memulai bisnis sendiri dan terlihat sangat sukses. Namun, meskipun terlihat bahagia, aku bisa melihat ketulusan dalam matanya ketika dia menanyakan tentang keadaan hidupku. Aku merasa seolah ada sesuatu yang lebih dalam antara kami yang belum terungkap. Alana, kamu terlihat berbeda, katanya dengan nada lembut. Kamu baik-baik saja. Aku terdiam sejenak, merasakan perasaan yang sulit dijelaskan. Aku tidak bisa menyembunyikan betapa beratnya hidupku saat ini. Aku baru saja melalui banyak hal, Adrian. Aku masih berusaha mencari jalan keluar. Adrian menatapku dengan perhatian yang dalam. Aku tahu kamu kuat, Alana. Tapi jika kamu butuh seseorang untuk bicara, aku ada di sini. Kita sudah terlalu lama tidak saling berhubungan, tapi aku tidak ingin kamu merasa sendirian. Ada kehangatan dalam kata-katanya yang membuat hatiku tergerak. Selama ini, aku merasa begitu terisolasi, mencoba mengatasi segala sesuatu sendiri. Tetapi di hadapan Adrian, aku merasa seolah ada seseorang yang peduli dan memahami, tanpa penilaian. Kami berjalan bersama di taman, berbicara tentang masa lalu dan berbagi tawa singkat. Meskipun aku masih memendam banyak luka dalam hatiku, pertemuan ini memberikan sedikit ketenangan. Aku merasa lebih tenang, lebih dihargai. Sesuatu dalam diriku mulai membuka, dan aku menyadari bahwa mungkin aku belum sepenuhnya kehilangan harapan akan kebahagiaan. Setelah beberapa kali bertemu secara kebetulan di berbagai kesempatan, aku mulai merasakan kenyamanan yang semakin besar ketika berada di sekitar Adrian. Meskipun awalnya kami hanya berbincang-bincang santai, semakin lama aku merasa ada ikatan yang terjalin kembali. Adrian tidak hanya menjadi teman yang mendengarkan, tetapi juga seseorang yang bisa membuat aku merasa dihargai dan dipahami. Dia tahu betapa sulitnya perjalanan yang aku lalui, dan tanpa memaksakan, dia menawarkan dukungannya dengan cara yang sangat tulus. Suatu malam, setelah beberapa bulan pertemuan singkat dan obrolan ringan, Adrian mengajakku untuk makan malam di restoran favorit kami. Tempat yang selalu membawa kenangan indah saat kami masih muda. Kami duduk di sudut restoran yang tenang, dikelilingi oleh cahaya remang-remang, menciptakan suasana hangat dan nyaman. Seperti biasa, Adrian memulai percakapan dengan topik ringan, tetapi kali ini, aku bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam cara dia berbicara. Alana, katanya dengan suara lembut, aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menghargai kamu. Aku tahu kehidupanmu tidak mudah, dan meskipun aku tidak bisa menggantikan apa yang hilang dalam hidupmu, aku ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini untukmu.
Jika kamu merasa ingin berbicara atau butuh seseorang untuk berbagi, aku selalu siap. Aku terdiam sejenak, meresapi kata-katanya. Hati kecilku yang sudah lama terpendam mulai bergejolak. Rasanya ada sesuatu yang lebih dalam antara kami. Meskipun aku telah melalui banyak hal, mungkin ada peluang untuk memulai hidup baru yang lebih bahagia, dengan seseorang yang benar-benar peduli dan menghargai diriku. Aku terima kasih, Adrian, jawabku. Suaraku hampir bergetar. Aku tidak tahu bagaimana cara mengucapkannya, tetapi aku merasa begitu banyak hal yang terpendam dalam diriku. Aku tidak pernah menyangka kamu akan berada di sini saat aku merasa begitu terpuruk. Adrian tersenyum lembut, memandangku dengan penuh pengertian. Aku tahu, Alana, hidup kadang memang tidak adil. Tapi aku percaya bahwa kita bisa melewatinya bersama. Aku tidak akan terburu-buru. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu ada untukmu. Senyuman Adrian membuatku merasa hangat di dalam hati. Meskipun aku masih bimbang dengan masa lalu yang menghantuiku, aku mulai merasakan harapan kecil untuk masa depan yang lebih baik. Setiap kali aku berbicara dengannya, aku merasa semakin kuat, semakin mampu untuk menghadapi hidup. Adrian memberikan dukungan yang aku butuhkan, tanpa membuatku merasa tertekan. Malam itu, setelah makan malam yang penuh tawa dan percakapan ringan, kami berjalan keluar dari restoran. Angin malam berhembus lembut, dan di bawah cahaya bulan, aku merasa seperti ada babak baru dalam hidupku yang perlahan terbuka. Alana, jika kamu merasa siap untuk melangkah, aku akan menunggumu, kata Adrian sambil tersenyum tulus. Kata-kata itu memberi aku perasaan yang belum pernah aku rasakan sebelumnya, ketenangan dan harapan akan masa depan yang penuh kemungkinan. Mungkin, justru Adrianlah orang yang bisa menuntunku keluar dari kegelapan masa lalu dan memberikan cahaya baru dalam hidupku. Adrian, dengan sikap penuh pengertian dan kesabaran, menyadari bahwa aku masih belum sepenuhnya pulih dari luka-luka masa lalu. Aku merasa sangat dihargai oleh perhatian dan dukungannya, namun di sisi lain, aku juga tahu bahwa aku harus memberi ruang untuk diriku sendiri sebelum langkah lebih jauh dalam hubungan apapun. Adrian tidak terburu-buru, dan itu memberiku rasa tenang, karena aku merasa tidak ada tekanan untuk segera memutuskan apapun. Alana, katanya suatu malam saat kami berjalan santai di taman, aku tahu kamu masih dalam proses penyembuhan. Aku tidak akan memaksamu untuk membuat keputusan sekarang. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini untukmu, apapun yang kamu pilih. Kata-kata Adrian begitu tulus, dan aku merasa bahwa tidak ada yang lebih menyentuh hatiku selain perhatian dan kesabarannya. Aku masih merasa bimbang tentang membuka hatiku lagi, terutama setelah semua yang terjadi dengan Richard. Aku ingin benar-benar mengenal diriku sendiri, menyembuhkan diriku sebelum aku memberi kesempatan untuk orang lain masuk ke dalam hidupku lagi. Terima kasih, Adrian, jawabku, suaraku penuh emosi. Aku rasa aku memang butuh waktu. Aku ingin menyembuhkan diri, menemukan kembali siapa aku sebelum memikirkan hubungan lebih jauh. Tapi aku sangat menghargai kamu ada di sini, tanpa menekan atau mengharapkan apapun. Adrian tersenyum, menatapku dengan tatapan penuh empati. Aku mengerti, Alana. Aku tidak ingin membuatmu merasa tertekan. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku di sini untuk mendukung apapun yang kamu butuhkan. Dengan dukungan Adrian, aku mulai lebih fokus pada diriku sendiri. Aku mulai menjelajahi hal-hal yang aku sukai lagi, seperti mengikuti kelas seni dan berkumpul dengan teman-teman lama. Aku tidak lagi terjebak dalam perasaan kesepian atau takut. Setiap hari, aku merasa sedikit lebih kuat dan lebih siap untuk menghadapi kehidupan. Meskipun aku masih merasa ragu untuk membuka hati, aku merasakan kehangatan yang datang dari persahabatan yang terjalin dengan Adrian. Kami terus bertemu, tetapi kali ini tanpa adanya ekspektasi besar. Kami lebih sering berbicara tentang hal-hal sederhana, musik, buku, atau sekadar menikmati waktu bersama tanpa tekanan apapun. Suatu sore, saat kami duduk di kafe favorit kami, Adrian bertanya lagi, dengan nada yang lebih hati-hati. Alana, aku ingin tahu jika suatu saat nanti kamu merasa siap untuk lebih, apakah kamu bisa memberi aku kesempatan? Aku menatap Adrian dan menghela napas dalam-dalam. Aku tidak tahu, Adrian. Aku tidak ingin terburu-buru.
Aku harus memastikan aku benar-benar siap sebelum memberikan diriku untuk seseorang lagi. Adrian mengangguk, seolah memahami betul apa yang aku rasakan. Aku akan menunggu, Alana. Aku tahu kamu butuh waktu, dan aku akan menghormati itu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku percaya kamu layak mendapatkan kebahagiaan. Aku merasakan kehangatan di hatiku. Meskipun aku belum siap untuk membuka hati sepenuhnya, aku merasa sangat bersyukur ada seseorang seperti Adrian dalam hidupku. Dia memberiku ruang untuk tumbuh dan sembuh tanpa tekanan. Dan itu adalah hal yang tidak bisa aku hargai lebih dari apapun. Waktu terus berlalu, dan perasaan yang dulunya penuh keraguan mulai bergeser menjadi keyakinan. Setelah beberapa bulan penuh refleksi dan pertumbuhan pribadi, aku merasa aku telah siap untuk melangkah maju. Aku tidak lagi merasa terjebak dalam bayang-bayang masa lalu, dan meskipun aku tahu perjalanan ini masih panjang, aku percaya bahwa aku akhirnya siap untuk memberi kesempatan pada diriku sendiri, dan juga pada Adrian. Adrian selalu ada di sana untukku, memberikan ruang ketika aku membutuhkan waktu untuk menyembuhkan, namun tetap ada untuk mendukung. Keberadaannya yang penuh perhatian dan pengertian membuatku merasa dihargai, dan dengan itu, hatiku mulai terbuka lagi. Kami mulai berbicara lebih banyak tentang masa depan, tentang kemungkinan-kemungkinan yang ada untuk kami berdua. Suatu sore, setelah kami menyelesaikan sebuah makan malam yang hangat di restoran yang sama di mana kami pertama kali berbicara lebih dalam, aku memutuskan bahwa saat itu adalah waktu yang tepat untuk mengungkapkan perasaanku. Adrian, aku memulai dengan sedikit rasa gugup. Selama ini kamu selalu ada untukku. Aku merasa sangat dihargai, dan seiring berjalannya waktu, aku menyadari bahwa aku merasa sangat nyaman bersamamu. Adrian menatapku dengan penuh perhatian, seolah menunggu lebih banyak. Aku tahu kamu masih harus melalui banyak hal, Alana. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku siap untuk apapun yang kamu pilih. Aku menghela napas dalam-dalam dan melanjutkan. Aku merasa siap, Adrian. Aku ingin memberimu kesempatan. Aku ingin kita mencoba untuk lebih dari sekadar teman. Aku merasa ada sesuatu yang lebih di antara kita, dan aku ingin melihat kemana hal ini bisa membawa kita. Adrian tersenyum lebar, senyuman yang tulus dan penuh kebahagiaan. Aku tidak bisa memberitahumu betapa senangnya aku mendengar itu, Alana. Aku sangat percaya padamu, dan aku ingin berjalan bersamamu. Aku tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi kita bisa melewatinya bersama. Dengan kata-kata itu, perasaan lega dan bahagia meluap dalam diriku. Aku merasa seperti beban yang begitu lama menghimpit hatiku akhirnya terangkat. Mungkin memang belum waktunya untuk melupakan semua yang telah terjadi, tetapi aku percaya bahwa bersama Adrian, aku bisa menjalani masa depan yang penuh harapan dan kebahagiaan. Seiring berjalannya waktu, hubungan kami semakin berkembang. Kami saling mendukung, berbagi tawa, dan menghadapi segala tantangan hidup bersama. Adrian tidak hanya menjadi pasangan, tetapi juga sahabat terbaik yang selalu ada ketika aku membutuhkan seseorang. Kami berdua belajar untuk saling mengenal lebih dalam dan tumbuh bersama. Aku tidak pernah menyangka bahwa perjalanan hidupku akan membawaku pada titik ini, tempat di mana aku merasa diberdayakan untuk memilih kebahagiaan, bukan hanya untuk diriku, tetapi juga untuk orang lain yang benar-benar menghargai aku. Beberapa tahun setelah Alana dan Adrian memutuskan untuk bersama, hidup mereka mulai berkembang dengan luar biasa. Keduanya saling mendukung dalam karir masing-masing, dan seiring waktu, mereka membuktikan bahwa mereka bisa mencapai kesuksesan besar, baik secara profesional maupun pribadi. Alana mulai merasa lebih percaya diri dan mandiri dalam menjalani hidupnya, sesuatu yang dulu terasa begitu jauh dari jangkauannya. Adrian, dengan bakatnya yang luar biasa di bidang teknologi, mulai mengembangkan sebuah perusahaan startup yang sangat sukses. Dia tidak hanya cerdas dan pekerja keras, tetapi juga memiliki visi yang jauh ke depan. Di sisi lain, Alana, dengan latar belakang pendidikannya yang kuat di bidang desain grafis dan manajemen, berhasil mendirikan studio desain yang berkembang pesat. Setiap langkah mereka bersama menjadi bukti bahwa mereka tidak hanya berhasil secara pribadi, tetapi juga dalam hal karir. Mereka sering berbicara tentang tujuan hidup mereka, tentang impian yang ingin mereka capai bersama, dan bagaimana mereka ingin membangun sebuah keluarga yang penuh dengan kasih sayang dan dukungan. Kesuksesan mereka tidak hanya diukur dengan pencapaian finansial,
tetapi juga dengan kebahagiaan yang mereka rasakan bersama. Namun, meskipun kehidupan mereka semakin sukses, ada satu hal yang masih menghantui Alana, dan itu adalah pandangan keluarganya. Keluarga Alana, terutama ayah dan ibunya, yang dulu sangat mendesaknya untuk menikahi pria terhormat, masih belum sepenuhnya menerima hubungan mereka dengan Adrian. Mereka masih melihat Adrian dengan skeptis karena latar belakang keluarganya yang sederhana dan karirnya yang belum begitu mapan pada saat itu. Pada suatu acara keluarga besar, ketika Alana dan Adrian diundang untuk menghadiri pertemuan keluarga, suasana sedikit canggung. Keluarga Alana belum sepenuhnya menerima perubahan besar dalam hidupnya. Beberapa kerabat masih mempermasalahkan karir Adrian yang awalnya tidak stabil, meskipun sekarang mereka telah sukses. Alana bisa merasakan tatapan sinis dan keraguan dari beberapa anggota keluarga besar. Namun, hari itu Alana memutuskan untuk menunjukkan pada mereka bahwa dia dan Adrian bukan hanya pasangan yang bahagia, tetapi juga orang yang telah membuktikan kemampuan mereka dengan hasil kerja keras. "Pak, Bu," kata Alana kepada orang tuanya di tengah pertemuan keluarga, dengan suara penuh keyakinan, "Aku tahu kalian mungkin merasa ragu tentang keputusan-keputusan yang aku buat dulu. Tetapi lihat sekarang, Adrian dan aku telah membuktikan bahwa kita bisa mencapai apa yang kita impikan. Kami telah membangun karir kami sendiri, dan kami akan terus berkembang. Kami tidak membutuhkan pengakuan dari orang lain untuk merasa bangga atas apa yang kami capai." Adrian yang berdiri di sampingnya, dengan senyum percaya diri, menambahkan, "Kami tidak ingin dilihat sebagai orang lain yang hanya mengandalkan status atau kekayaan. Kami ingin menunjukkan bahwa kesuksesan datang dari kerja keras, ketekunan, dan saling mendukung. Itu yang kami lakukan, dan itu yang akan terus kami lakukan." Keluarga besar Alana terdiam sejenak, dan meskipun ada ketegangan, perlahan-lahan mereka mulai meresapi kata-kata Alana. Beberapa anggota keluarga akhirnya mulai melihat mereka dengan cara yang berbeda, melihat kesuksesan mereka sebagai hasil dari perjuangan dan pengorbanan yang tulus. Tidak ada lagi keraguan tentang kemampuan Alana dan Adrian untuk membuat keputusan yang tepat, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional mereka. Senyum bangga terlihat di wajah orang tua Alana, dan perlahan-lahan, mereka mulai menerima kenyataan bahwa anak perempuan mereka telah tumbuh menjadi seorang wanita yang kuat dan mandiri. Mereka tidak hanya melihat Alana sebagai anak yang harus dilindungi, tetapi juga sebagai seseorang yang telah mencapai banyak hal.